Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah firman-Mu yang sebentar kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari ini. Amin. Selamat pagi saudara jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun saudara berada. Mari kita dengar firman Tuhan hari ini, Senin 21 Maret 2022, tertulis di Wahyu 11 ayat 15. Demikian firman-Nya. Dungi di palu suru-suruan napa pituhon masarunena, jadi masa maswara nagugu di Banua Gijang, akan dipadok nungasaha tutuhatai doho tu Kristusna harajaon ni hasianganon bakit raja maibana rodi saleleng-lelengna. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapi, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan Yesus Kristus, sejak Adam jatuh ke dalam dosa, Dia telah menyerahkan pemerintahan dunia ini kepada iblis. Tadinya yang diberi hak oleh Tuhan untuk menguasai dunia ini adalah Adam. Sebagaimana tertulis di Kejadian 1 ayat 26, firman Allah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan di atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tetapi Adam telah menggadaikan hak kekuasaannya atas dunia ini kepada iblis ketika dia melanggar peraturan yang ditentukan oleh Allah. Dan iblis juga melanjutkan cobaan untuk menggoda Yesus pada waktu Yesus selesai berpuasa selama 40 hari sebelum memulai pelayanannya. Bisa kita lihat di Matius 4 ayat 1-11. Dan endingnya iblis enyah dan meninggalkan Yesus. Saudara-saudara, dalam sejarah dunia kita dapat melihat dan akan beberapa kerajaan yang berhasil memerintah sebagian belahan bumi. Misalnya kerajaan Romawi. Namun yang pasti kerajaan ini tidak bisa memerintah seluruh dunia walaupun memiliki keinginan yang sangat besar untuk itu, tapi tidak berhasil. Firman Tuhan hari ini mengungkapkan penglihatan Yohanes. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, sangat jelas dikatakan bahwa para malaikat di surga dengan suara nyaring menyatakan bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Gereja mula-mula adalah orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan karena iman mereka. Pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah penguasa mutlak di alam semesta ini tentu memberikan pengharapan serta menjadi penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Kristus. Dan hal ini sampai pada kita pada saat ini, memberikan penguatan, pengharapan, dan kebahagiaan bahwa ternyata Tuhan yang kita sembah
dan kita percayai merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dunia ini. Saudara-saudaraku, Yesus datang sebagai hakim dan raja untuk mengangkat dan menyelamatkan kita yang percaya. Selanjutnya, Yesus juga datang untuk menghakimi dunia ini. Mari saudara-saudara, kalau kita adalah pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan Allah, maka kita harus hidup di dalam sikap hormat kepada Tuhan. Dia bukan saja Sang Juru Selamat, tetapi juga hakim dan raja. Dia akan menghakimi segala perbuatan kita, dan Dia Tuhan kita berhak untuk menentukan upah yang kita terima. Itu sebabnya mari kita terus menjaga hidup kita seturut dengan kehendak-Nya sesuai dengan firman-Nya, sehingga saat kedatangannya kelak kita bisa mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan di hadapan-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh firman-Mu mengingatkan kami agar hari ini hidup kami adalah yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjaga dan memimpin kami. Engkaulah yang menjadi pembela kami. Maka yang kami lakukan hari ini adalah selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan, bimbing kami Bapa, dan tegur kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Inilah sembah sujud kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, selamat bekerja, selamat berkarya, salam sehat.